Hai, ketemu lagi di Jalur Hati. Omongin aja biar kamu plong. Oke, hari ini kita akan coba mulai hari ini konten kita akan mulai coba tematis. Karena memang ternyata teman-teman yang share, sobat-sobat yang share di Google Form itu bisa dikatakan kita bisa simpulkan dalam beberapa tema. Hari ini kita akan coba tema gimana caranya biar kuliahnya sukses. Atau dalam hal misalnya ada sesuatu, ada yang berkarir atau apapun, ingin apapun yang dilakukannya sukses. Apa sih kunci utama sukses itu? Oke, saya akan coba sharing buat teman-teman semua. Gimana sih caranya supaya kita sukses berkarir, atau misalnya sekarang kuliah, pacaran lah, katakanlah pacaran. Biar sukses pacarannya gimana deh gitu kan. Banyak di antara kita pada awal-awal melakukan sesuatu itu fokus, semangat. Misalnya gini, ketika awal kuliah, teman-teman pasti, sobat-sobat DP pasti ngalamin lah awal-awal kuliah, awal sekolah, yang namanya tugas dosen, tugas guru, atau tugas kakak tingkat kalau ikut masa pengenalan kampus atau MABI, masa bimbingan mahasiswa baru misalnya, pasti nurut, pasti dilakuin. Kenapa? Karena takut disanksi, satu. Kedua, punya tujuan, ingin kuliah benar, ingin dianggap kita sebagai orang yang nurut, yang baik, sehingga kalau sudah ada penilaian baik maka dianggap sebagai mahasiswa atau siswa yang layak sebagai mahasiswa DHB misalnya, atau sekolah tertentu misalnya. Jadi ternyata kunci itu semua adalah tujuan. Pada perjalanannya misalnya udah semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 gitu kan, sudah mulai tingkat akhir, udah senior lah gitu, udah mulai ngerjain tugas itu ogah-ogahan gitu kan. Kemudian juga malas-malasan ngerjain tugas telat gitu kan. Kenapa? Kita lupa akan tujuan. Kita pindah tujuan, bukan nggak fokus, pindah tujuan. Jadi main, jadi pacaran gitu kan. Jadi mungkin hobi baru main games, mancing atau apapun itu. Kenapa? Karena jadi tidak fokus. Jadi bias tujuan yang tadinya ingin kuliah dapat nilai bagus menjadi bias karena kita misalnya punya kesenangan baru, tujuannya pindah ke situ. Sama halnya ketika kita pacaran gitu kan. Ada beberapa kan yang gagal pacarannya. Kenapa? Karena ketika awal-awal coba yang awal-awal pacaran biasanya romantisan kan. Ya, apapun dibelikan. Malam-malam pingin kemana dibelikan. Ingin apapun dibelikan. Tapi kalau udah 3 bulan, 6 bulan, setahun lah gitu, mulai modus, males lah, apalah nantilah sama orang lain aja deh gitu kan. Atau yang lebih parah adalah ada orang lain yang nyalip kamu gitu ya, sehingga hubungannya rusak dan udahlah males lah gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk ya udah pisah saja, karena ternyata pindah tujuan gitu kan, menjadi tidak ada sensasinya lagi gitu kan. Nah, bagaimana supaya misalnya kita fokus pada tujuan sampai akhir? Kalau kuliah sampai lulus tepat waktu, dengan nilai yang tinggi. Kalau pacaran sampai menikah, saling menjaga kepercayaan misalnya. Ternyata kita sebagai manusia butuh sebuah sensasi untuk mempertahankan tujuan itu. Misalnya dalam kuliah, gimana sih caranya agar kuliah itu tetap semangat? Sensasinya apa? Dengan berorganisasi. Organisasi di mana? Yang paling bagus itu adalah di kampus. Kalau di luar kampus beresiko, misalnya kita ikut organisasi luar kampus nih, otomatis kan tidak sesuai dengan
jadwal kuliah ya otomatis ngeganggu jadwal kuliah. Tapi kalau kita misalnya aktifnya di dalam kampus, jadi aktivis kampus, ya akan menyesuaikan dengan jadwal kuliah kan gitu. Misalnya kegiatan rekrutmen anggota baru, maka tidak akan bentrok dengan UAS. Kenapa? Karena waktu UAS ya semuanya off misalnya. Beda dengan organisasi luar. Nah itu sensasi itu yang ada, sehingga kita akan tetap teringat dengan kuliah, dengan nilai, karena teman-teman kita kan sama-sama kuliah, mungkin satu kelas, satu jurusan gitu kan, sehingga nanti di organisasi pun tidak menutup kemungkinan menyinggung, lu kemarin ulangan apa sih, jawabannya nilainya apa sih gitu kan, karena aku kemarin nilainya kecil gitu kan, jawabannya apa sih kan gitu. Jadi itu sensasi yang membuat kita tujuan menjadi terarah lagi. Kalau dalam konteks pacaran misalnya, sensasinya apa? Buat momen-momen baru. Kadangan mungkin kita butuh untuk berantem lah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang lagi pacaran berantem, orang Sunda bilang pasea, saya kira itu menjadi wajar karena itu sensasinya. Dan itu bisa mempertahankan itu kan, misalnya ada rindu karena merasa benci gitu kan, ada gembira karena mengalami fase sedih gitu kan. Jadi pasti itu harus nikmati ketika dalam hubungan turun naik, nikmati dalam kuliah, dalam apapun itu nikmati sebagai dalam sebuah proses membentuk karakter pribadi yang menguatkan dari tujuan itu. Jadi kata kunci untuk sukses dalam bentuk apapun, kuliah, pacaran, hubungan atau apapun itu, titik besarnya adalah tujuannya yakinkan, tujuannya kuatkan. Dan untuk agar tujuan itu terasa tetap menyenangkan, selalu ada sensasi dalam perjalanannya. Kalau dalam kuliah ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan gitu kan. Dalam pacaran itu ada ritme ya buat lingkungan baru, suasana baru, perjalanan baru, atau mungkin ada beberapa situasi berantem misalnya. Kan sekarang kalau berantem itu kadang-kadang malas, ritme itu kan perlu gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang lagi galau. Ingat loh, kegalauan kamu itu adalah sensasi untuk menguatkan tujuan kamu. Jadi kalau lagi males kuliah, males belajar, ingat loh ke awal, kamu tujuan kuliah itu apa sih? Sukses, membahagiakan orang tua, dapat nilai tinggi, maka itu bisa menguatkan kamu. Cari orang-orang yang sedang fokus, yang sedang bersemangat. Misalnya lagi pacaran, bosen nih gitu kan. Ingat loh, tujuan pertama kita menjalin hubungan itu hanya have fun saja, hanya saling mengisi saja, atau ingin pada jenjang yang lebih serius lagi gitu kan. Tujuan. Jadi kamu harus ingat, kesuksesan seseorang itu ditentukan dari tujuannya. Kalau dalam agama itu innamal a'malu binniyat. Jadi ibadah seseorang itu, kesuksesan seseorang itu dinilai dari niatnya, tujuan. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.